Berita besar. Pada 2 Oktober 2023, tanggapan anti Paus Fransiskus kepada surat dubia beberapa kardinal palsu Vatikan II telah dibuat publik. Mereka telah mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada Fransiskus, termasuk pertanyaan tentang kemitraan sesama jenis dan apabila Fransiskus melarang tanda kutip pemberkatan untuk kemitraan semacam itu. Anti Paus Fransiskus menjawab dengan mengajarkan bahwa para pastor dapat memutuskan secara kasus per kasus perkara memberi tanda kutip pemberkatan semacam itu. Maka ia menyetujui tanda kutip pemberkatan untuk pasangan sesama jenis. Fransiskus menyampaikan beberapa hal lain, dari antaranya termasuk hal berikut, tanda kutip, hikmat pastoral harus cukup menalari apabila ada rupa-rupa pemberkatan yang dimintakan oleh satu orang atau lebih dan tidak menyebarkan gagasan yang keliru tentang pernikahan. Sebab ketika ada permohonan untuk pemberkatan, yang diungkapkannya itu adalah minta tolong kepada Allah. Suatu permohonan agar mampu hidup dengan lebih baik, kepercayaan akan Bapa yang dapat membantu kita hidup dengan lebih baik. Kutip tutup. Pernyataannya itu jelas mendukung hubungan sesama jenis, dan tanda kutip pemberkatan untuk hubungan semacam itu. Orang yang menyatakan hal yang sebaliknya kepada Anda adalah seorang pendusta. Fransiskus ditanya secara langsung tentang perihal memberi tanda kutip pemberkatan semacam itu. Ia bukan hanya tidak melarangnya, namun ia menyetujuinya secara kasus per kasus. Ia mengajarkan bahwa setiap tanda kutip pastor berhak menalari keputusan untuk memberi tanda kutip pemberkatan semacam itu. Fakta bahwa Fransiskus juga berkata bahwa pernikahan hanya berlangsung antara pria dan wanita, dan pemberkatan semacam itu tidak boleh dicampur adukan dengan hak-hak pernikahan, sama sekali tidak berarti apa-apa. Posisinya tentang perkara ini adalah bidah manifest, yang bertentangan dengan ajaran dogma Katolik dan wahyu ilahi. Posisinya itu keji dan menimbulkan batu sandungan. Peristiwa ini hanya menjadi bukti yang membuat lebih jelas bahwa Fransiskus adalah seorang bidah notorius dan bukan paus. Siapapun yang membela anti Paus Fransiskus yang non-Katolik ini di hadapan bukti semacam itu, atau sekiranya pun mereka hanya membela klaim palsunya sebagai paus sembari mengkritik dirinya, orang-orang semacam itu adalah orang-orang fasik. Mereka adalah penyesat yang seharusnya tidak mengomentari apa-apa. Mereka membimbing orang secara langsung kepada serigala dan kepada kontra gereja. Dan baru-baru ini beberapa orang telah berkata bahwa kendati Fransiskus membuat begitu banyak masalah, orang tidak punya otoritas untuk berkata bahwa Fransiskus bukanlah paus. Tidak, mereka sama sekali salah. Kenyataannya justru sama sekali berlawanan. Anda tidak punya otoritas untuk berkata bahwa seorang bidah semacam itu adalah anggota gereja, apalagi seorang paus. Setiap orang Katolik punya otoritas dan kewajiban untuk menolak orang-orang yang mengkhotbahkan Injil palsu atau tidak mengakui iman sejati. Prinsip yang sama ini diajarkan oleh banyak orang lain, termasuk Paus Santo Celestinus, sehubungan seorang bidah dari abad ke-5 yang bernama Nestorius. Prinsip ini tentunya berlaku kepada anti Paus Fransiskus dan sekte Vatikan II. Di samping itu, keheranan dan keterkejutan yang sedang dialami orang-orang terhadap bidah serta skandal anti Paus Fransiskus yang tercela ini hanya menjadi bukti tambahan bahwa kami ini benar. Ini adalah satu contoh lain dari yang kami bahas dalam video kami, Wahyu di Vatikan Sekarang. Sekte Vatikan II bukanlah gereja Katolik, melainkan pelacur Babel dan kontra gereja akhir zaman. Sekte Vatikan II merupakan lambang kembalinya Roma pagan. Kitab Wahyu memprediksikan bahwa ketika orang-orang melihat pelacur dan binatang yang dinubuatkan kitab Wahyu itu, dan mereka tidak tahu yang sedang terjadi, mereka akan mengalami keterkejutan, keheranan, dan kerisauan. Kita sedang melihat nubuat itu digenapi. Iman Katolik adalah iman yang satu dan sejati. Namun untuk menjadi orang Katolik sejati dan diselamatkan, orang perlu menjadi Katolik tradisional, seperti yang dibahas materi kami.